wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang kita tidak dapat untuk membalasnya, tidak dapat kita menghitungnya, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika di dalam sebuah hadits qudsi disebutkan bahwa tanah ini berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk menghancurkan dan menenggelamkan Bani Adam, anak cucu Adam, karena mereka memakan makanan yang Engkau berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bersyukur kepada. Kemudian langit pun berkata, ya Allah, izinkan aku untuk menurunkan apa saja yang ada di langit ini untuk anak Adam, li'annahu ta'amun khairun wa lam namna syukraka. Mereka makan makananmu tetapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Kata lautan, ya Allah, izinkan aku timpakan kepada anak Adam ini air dari atas bumi ini untuk mereka semua. Li'annahu ta'amu khairuka wa lam yamna syukruka. Karena mereka makan makananmu tetapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Kata gunung lagi, ya Allah, izinkan kepadaku untuk aku timpakan diriku ini kepada anak cucu Adam. Li'annahu, karena mereka semuanya itu makan walam yamna syukur, namun mereka tidak bersyukur kepadamu. Tapi apa kata Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggalkanlah aku, da'auni wa ada'altuhu. Tinggalkan aku dan tinggalkan mereka. Tinggalkanlah aku dan tinggalkanlah mereka. Idza khalaqtumuhum fahabbabtumuhum.
Kalau engkau menciptakan anak Adam itu, pasti engkau akan menyayangi mereka. Kalau engkau yang menciptakan mereka, pasti kalian mencintai mereka. Kata teman kita ini, Masya Allah. Kalau mereka bertaubat kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mencintai mereka. Dan jika mereka belum bertaubat kepadaku, wa ana tabibuhum, aku adalah obat untuk mereka. Allah. Saya ulangi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhan-keluhan. Keluhan langit, keluhan bumi, keluhan lautan, keluhan ini semuanya tinggal tunggu perintah Allah. Karena manusia ini anak cucu Adam tidak tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kata Allah tidak. Da'autumuhum, da'auni wa da'autumuhum. Tinggalkanlah mereka, tinggalkanlah aku, dan tinggalkanlah mereka. Idza khalaqtumuhum fa'abudtuhum. Kalau kamu yang menciptakan mereka, kamu pasti mencintai mereka. Kita punya anak Pak yang paling nakal sekalipun, karena mereka anak kita, kita tetap sayang. Ya kan? Makanya ada seorang anak, seorang ibu, dia kehilangan anaknya yang kecil. Cari-carinya anak kecilnya mana itu, karena banyak orang lagi ngumpul di kota Madinah. Nabi melihat gelagat ibu itu, sambil nangis-nangis dia cari anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, dia peluk erat-erat. Apa kata Rasulullah? Itu ada api di depan sana. Kira-kira itu ibu itu rela tidak memasukkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kehilangan beberapa saat saja anak-anak itu dicari sama ibunya. Demikianlah rohmu. Sesungguhnya dia tidak mau memasukkan kalian ke dalam api neraka. Apabila kamu bertobat apabila mereka bertobat kepada aku, kata Allah, fa ahbabtu, aku akan mencintai mereka. Wa illam yatubu alayya fa ana tabibuhum. Kalau mereka pun belum bertobat kepadaku, sesungguhnya aku adalah tabibnya, dokternya. Kecuali sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi taubat. Kita bersyukur kepada Allah dihidupkan saat dia tidak terlalu panas. Ya. Jadi kita nih banyak betul makanan dari Allah. Sudah geram sebenarnya lautan. Sudah geram lautan, geram pegunungan, geram. Ya, tetapi Allah masih sayang sama kita. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian memperoleh keberuntungan. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini, walaupun dalam kondisi saya pribadi ya tidak bagaimana sehat ya, tetapi mudah-mudahan waktu yang munasabah ini, yang baik ini, kita akan gunakan dalam rangka untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa mengambil istifadah di dalam kitab ini. Mari kita kirimkan satu Fatihah untuk beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. Hikmah yang ke-23. La tatarakkab faragal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fiha fima huwa mukimuka fihi. Saya ulangi. La tatarakkab faragal agyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa mukimuka fihi. La tatarakkab faragal agyar, janganlah kamu menanti-nanti hilangnya kecenderunganmu kepada dunia. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah fima huwa muqimaka fihi, atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan atau syarah daripada hikmah yang ke-23 ini oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa jangan kamu menanti-nanti hilangnya kecenderunganmu kepada dunia. Seorang salikin yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makom-makom yang sudah saya sampaikan dahulu. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Ketika kita dalam urusan duniawi, kita ini orang-orang ya tidak mungkin berdiam diri di atas dunia ini tanpa melakukan aktivitas. Ya, dalam mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari rezeki, kita ketika mencari rezeki, ada rezeki, ada pekerjaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala restui bagi kita, ada yang tidak direstui bagi kita. Ini pernah ditanyakan sama salah seorang jamaah, sehingga kemudian dia lompat, dia ganti haluan. Ya. Ada pekerjaan yang Allah restui bagi kita, ada yang pekerjaan tidak direstui bagi kita. Pekerjaan-pekerjaan yang direstui bagi kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal lagi baik. Sepakat kita seperti itu. Ya, kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan rezeki yang halal lagi baik, dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang Engkau terima. Ketika seorang salikin atau seorang muridin masih di maqam asbar, dia mesti mencari dunia, mesti bekerja. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul amalin amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh hambanya yang dia mengerjakannya secara profesional. Ya, ketika Allah berikan dia pekerjaan yang harus profesional, ya, dia harus sungguh-sungguh, ya, dia harus betul-betul, jangan main-mainkan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada antum. Ketika pekerjaan itu tidak melanggar syariat, satu, ini jenis pekerjaan yang Allah ridhai. Pertama, pekerjaan itu tidak melanggar syariat. Yang kedua, pekerjaan yang kamu lakukan atau yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang tidak melalaikan kita dari Allah. Ini dua prasyarat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang ketika dia berdagang, ketika dia berjual beli, ketika dia bekerja, ketika dia melakukan pekerjaannya, tidak melalaikan dia an dzikrillah, dari mengingat Allah. Sesibuk apapun dia bekerja, tiba masa sholat, dia sholat. Dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat yang telah ditetapkan Allah pada dirinya. Ya walaupun tidak tepat waktu. Ya, kata saudara kita, Ustaz, ini tidak tepat waktu. Ya sudah, belajar kan. Ya, tidak tepat waktu, masih ada waktu, sedang gunakanlah. Walaupun tak tepat waktu, ada waktu-waktu yang memang dia tidak bisa melaksanakan di tepat waktu. Ya, karena kesibukan yang tidak bisa dielakkan. Ya. Tapi ketika dia dalam waktu yang senggang, ya, jangan diulur-ulur waktunya. Ya. Balaslah kesempatan waktu yang diberikan Allah kepada antum sehingga waktu sholat itu terulur dengan melaksanakan sholat tepat waktu di waktu antum senggang. Balaslah itu, ganti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ittaqillah haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanah. Dan iringilah yang tidak baik itu dengan yang baik, tutup yang tidak baik itu dengan yang baik. Tutup yang kurang baik itu dengan yang lebih baik lagi. Oke. Tapi yang tidak punya, yang banyak waktu senggang, ya hendaknya jangan sampai. Karena begini ya, ada sebuah ungkapan dikatakan bahwa hasadul abrar sayyi'atul muqarrabin. Hasadul abrar baik bagi orang-orang kebanyakan, tetapi itu menjadi buruk bagi orang-orang yang abrar, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang diangkat kemuliaannya oleh Allah di makam-makam yang lebih daripada manusia yang banyak. Ya, mungkin kalau kebanyakan orang, ya, ini contoh mengakhir-akhirkan waktu sholat misalnya, itu kebanyakan orang itu mungkin biasa. Tapi bagi seorang salikin, seorang muridin, itu sudah mulai menata, dia harus lebih baik daripada yang kemarin. Bahkan dia harus berupaya berada mengambil takbiratul ula untuk sholat wajib. Takbiratul ula itu takbir pertama bersama dengan imam.
mengambil fadilah-fadilahnya. Ya. Oke. Jadi kalau ada ini dua ya. Satu, ketika pekerjaan itu melanggar syariat, maka otomatis itu tidak direstui Allah. Yang kedua, manakala pekerjaan yang kita lakukan itu melalaikan kita dari Allah. Nah, kalau satu tidak melanggar syariat, yang satu kita bekerja dan kita mengingat Allah, alhamdulillah. Ya, kita bisa sholat, kita bisa wiridan kayak malam Jumat, tetap kita bisa laksanakan. Kita tetap ikut wiridan pengajian malam Jumat, tetap kita ikut. Ini sudah alhamdulillah. Berarti pekerjaan yang kita lakukan di saat ini pekerjaan yang direstui Allah. Alhamdulillah, tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun, nah ini ada walaupunnya. Nah ini yang beliau katakan, ya, la tatarakab faragal agyar. Jangan kamu menanti-nanti kapan kamu punya waktu senggang untuk khusyuk. Nanti saya sudah usia 60 tahun baru saya suruh fokus. Sampai tak usiamu 60 tahun. Hah? Ayo. Gitu. Jangan nanti hilangnya. Nantilah Ustaz, nanti kalau saya sudah tidak sibuk sekali dengan urusan pekerjaan saya baru. Ini kata beliau, la tatarakab faragal agyar. Kamu jangan menanti-nanti waktumu yang lapang dari kesibukanmu mencari dunia ini. Karena kata beliau, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah. Maksudnya adalah ketika kita semuanya nantilah seolah-olah Allah tidak awasin kita. Jangan. Kapan saja, di mana saja kita ini senantiasa muraqabah dengan Allah, senantiasa dekat dengan Allah. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ada salah seorang yang dijumpai sama Umar bin Khattab, seorang pengembala kambing. Ya, bagaimana perasaan dia kepada Allah itu luar biasa. Yang namanya pengembalakan kambing, banyak kambingnya. Kata Umar memuji pemuda ini. Anak muda. Dia tidak tahu banyak Umar. Anak muda. Itu kan kambingmu banyak. Ya, kambing siapa itu? Kambingmu ya? Bukan, ini kambing tuan saya. Banyak sekali. Ya. Kamu mengembalakannya di tempat ini? Ya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu saya minta satu boleh. Wah, itu saya harus beritahu sama tuan saya dulu, kalau diizinkan boleh diambil. Kata Umar bin Khattab memuji pemuda tadi, Tuhan bukan jauh. Kalaupun saya ambil nggak ada pun yang tahu satu pun. Kan banyak nih. Ya kan? Kalaupun saya ambil, Tuhanmu pasti tidak tahu. Kalau saya sudah ambil satu, apa kata pemuda tadi? Fa'ain Allah. Kalau misalnya demikian, di mana Allah? Wah, subhanallah, ini muraqabahnya. Jadi walaupun dia pengembala kambing, tauhidnya luar biasa. Jadi dalam pekerjaan kita ini, setelah kita sudah bekerja mencari yang baik, ya, halal lagi baik, ya, tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang dalam hati kita itu ada sholat misalnya, sholat yang dipikirkan pekerjaan, ambil kepala ke bawah. Ya, sholat yang dipikirkan pekerjaan.
Tidak usah kamu tunggu-tunggu nanti setelah selesai semua pekerjaan saya baru mau khusyuk. Tak usah. Karena ketika kamu sibuk dan tidak sibuk, sama saja Allah mengawasi engkau, itu maksudnya. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu atau kamu tidak sibuk dengan pekerjaanmu, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu pantauan hatimu itu senantiasa dekat dengan Allah, tak atau tidak. Tandanya adalah dia tidak memalingkan engkau dari Allah. Berarti hatimu senantiasa tawajuh kepada Allah. Jadi tawajuh kita tidak hanya di siri saja. Jadi di mana saja kita tawajuh, kita hadapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah. Dan inilah yang diinginkan dalam majelis ini yang kita bangun bersama. Ya. Ketika kita belajar di makam wukuf, ketika kita siri, sebenarnya itu pembelajaran betapa dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Kalau diam saja kita bisa seperti itu, kita biasakan, kita riyadhah, kita latih diri kita dalam keheningan. Di saat lampu mati kita hanya bersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kesibukan apapun kita senantiasa bersama dengan Allah. Saya pernah ungkapkan kata itu, dalam keramaian aku merasa sendiri. Ya itu. Dalam kesibukan apapun kita merasakan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita disesatkan sama syaitan. Disesatkan sama syaitan. Ya. Ini bekerja ini membuat saya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian kita tidak bekerja. Tidak juga seperti itu. Tetap beraktivitas. Ada pekerjaan, ada aktivitas kita kerjakan. Ya, itu justru sebagai ujian bagi kita. Apakah kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesibukan itu atau tidak? Karena Allah kan kasih tahu begini, la tulhihim tijaratun an bain, la tulhi tijaratun wala bi'an dzikrillah. Jangan kamu memberikan makan kepada sapimu membuat kamu lalai dari Allah. Jangan gara-gara kamu mancing di kelo membuat kamu lalai dari Allah. Jangan gara-gara buat tahu kamu lalai dari Allah. Jangan. Tetap sama keadaan batinmu ketika kamu sibuk dengan urusan dunia dan tidak sibuk dengan sama ya, hatimu sama. Hatimu sama, ya, tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Dalam sebuah ayat, saya lupa itu bunyi ayatnya, bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, susu itu adalah berada di antara darah dan kotoran. Susu, ya, susu itu yang kita minum, ya, baik susu sapi, susu kambing, ataupun juga punya orang tua kita, itu di antara darah dan kotoran, dia keluar. Dari situ dia berjalan, dari situ dia keluar. Tadi saya sampaikan ayatnya. Coba dibuka ya. Kalau ada di situ ayat tentang keluarnya susu di antara darah dan kotoran. Aneh. Ya. Jadi ulama tafsir mengatakan, saya lupa ulama siapa itu, mengatakan bahwa kamu kalau orang baik, bapakmu preman, ibumu pekerja tidak baik, kalau kamu baik ya baik, tidak memandang silsilah.
Di zaman yang kayak seperti ini, akhir zaman yang penuh dengan fitnah kayak begini, ya kalau kamu mau jadi baik, jadi baik. Ya. Di antara keburukan-keburukan yang ada di lingkunganmu, kamu akan terbit menjadi baik. Ada jadi ayat keluar. Ya. Coba mana ya? Saya baca. Dia nyuruh memberi aksi. Air susu yang keluar. Bagaimana ini? Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Ya. Nustikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi susu sapi itu berasal di antara kotoran dan darah. Sesuatu yang sifatnya kotor, tetap dia keluar yang baik. Jadi kalau antum kita ini memang baik, tidak ada urusan lingkungan kita tidak baik, ya, insya Allah kita akan juga tetap baik, ya. Jadi kalau ini tahu ini buat saya lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada urusan itu, tahu itu tidak salah. Yang salah kita memanage waktu aja. Oh ini masang-masang kabel sini, tidak salah dia, yang salah kita aja, ya. Baik, ya, yang saya salahkan itu, ya, ya, amin ya. Masya Allah. Semoga. Jadi artinya bahwa beliau mengatakan begini. Kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan itu begini syaratnya. Anda jangan menunggu kesempatan Anda untuk bisa khusyuk. Dengan demikian Anda meninggalkan pekerjaan. Kita tinggalkan pekerjaan gara-gara kita mau khusyuk. Jangan. Jalani saja. Atau tidak bisa saya ingin khusyuk Ustaz, karena begini. Lakukan saja. Karena Allah juga senantiasa mengawasi antum dalam pekerjaan antum, dalam kesibukan antum, dalam ibadah kita. Saya senantiasa sampaikan, kita ini setelah kita mengaji, saya sampaikan sekali lagi, setelah kita mengaji 1 kali 24 jam kita ini ibadah, titik. Jadi tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali itu ibadah semuanya. Mau saya jabarkan lagi, bangun tidur ibadah, alhamdulillah. Setelah bangun tidur kita sholat ibadah. Setelah kita sholat kita zikir ibadah. Setelah kita zikir kita minum kopi ibadah, bismillah kita makan. Itu makan itu untuk ibadah. Karena kita makan beda sama makannya orang kafir. Orang kafir makan hanya untuk kesehatan, untuk kenyang. Tidak, kita makan untuk apa? Supaya Allah berikan kita energi, kekuatan. Itu ibadah juga. Supaya kita bisa bekerja maksimal. Karena Nabi menuntut kita, Allah menuntut kita. Kalau kita bekerja secara profesional, kita jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi
Setelah kita bekerja, kita ngasuh, kita istirahat. Istirahatnya kita untuk memulihkan tenaga. Tenaga yang pulih kembali ini untuk apa? Untuk kita sholat lagi, kita ibadah lagi. Jadi tidak ada setelah kita mengaji ini, jangan kata ini ibadah hanya suluk saja. Tidak, suluk itu hanya untuk mengoreksi. Suluk itu hanya untuk mengoreksi, saya katakan. Suluk itu hanya untuk muhasabah, introspeksi, lebih jauh tafakur tazakurnya. Setelah itu semua lingkup kehidupan kita ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sepanjang waktu. Zikir. Tidak putus zikir kita kepada Allah. Walaupun ini mulut diam, walaupun kita bicara sama orang, tapi ini hati senantiasa terpaut kepada. Contoh apa? Orang yang hatinya terpaut kepada Allah itu takut bohong. Walaupun dia ngobrol ngarung gitu, dia ngobrol, bercanda dia ngobrol. Kalau dia salah ngomong, itu hatinya langsung tepat. Kamu udah salah ngomong dah. Itu tandanya hatimu ingat sama Allah. Coba dulu. Mana ada? Ajar aja ngomong apa saja, mau keluar terserah. Mau yang baik, yang buruk, mau keluar dari lisan ini. Tapi sekarang kalau kita ngomong salah sedikit, langsung ditegur dalam hati. Kamu udah salah ngomong. Langsung kena itu lampu kuning. Itu tandanya hati kita senantiasa terpaut dengan Allah. Kita mikir yang enggak. Diingatkan kita, pikiranmu luruskan. Itu tanda hatimu ingat kepada Allah. Itulah yang dimaksud tujuan tasawuf itu. Membentuk. Riyadhah itu membentuk, tidak hanya di suluk saja, tetapi di luar suluk juga. Sholat itu tidak hanya 5 kali sehari semalam, tetapi adalah sholat daiman, sholat selalu kepada Allah. Yang dimaksud sholat daiman itu adalah sholat yang senantiasa. Itu maksudnya dimanapun ente zikir itu, dan itu sholat itu. Cuman ada yang namanya sholat secara syariat zahir, yang diajarkan kepada kita ada rukun, salam kiri kanan. Ada yang disebutkan oleh para ulama tasawuf, sholatul daiman itu adalah zikrullah kulla ahyani, tidak lupa kepada Allah setiap masa, setiap waktu. Karena apa? Mengambil dalil aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ya, mandi pun kita ingat Allah. Jadi apa yang disair-sairkan penyanyi itu, aku mandi ingat kamu, apalagi siapa? Dulu itu ada lagunya, kasih ingat Bang Mama. Aku mandi ingat kamu, aku mau makan ingat kamu. Ayat lagunya siapa itu? Diana ya? Kita salah? Bukan. Bukan, itu lagu pop itu. Oh, siapa itu? Dina Mariana bukan? Ya. Aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu. Jadi itu. Lady Diana itu istrinya Pangeran Charles. Lagu-lagu kita masih kecil itu ya. Jadi itulah kesimpulan. Jadi jangan kita menunggu-nunggu waktu yang farag, ya. Faragul aghyar. Ya sudah, kalau misalnya apa? Ya, kalau misalnya kita mau itu ya sudah, ya kita cari waktu yang. Kalau misalnya kita mau betul-betul lebih konsentrasi, ya ambillah di waktu malam sholat tahajud atau setiap saat, dimana kita punya waktu sangat. Ya, jadi tidak dijadikan alasan pekerjaan yang tidak melanggar syariat, pekerjaan yang tidak melalaikan kita dari Allah, terus kita meninggalkan pekerjaan. Ya, tetaplah beraktivitas seperti mana biasa. Lagian itu sebagai ujian bagi kita. Adakah engkau ketika engkau sibuk dengan dunia masih ingat kepadaku? Itu ujian juga. Ya.
Apa tandanya? Ketika kita melakukan pekerjaan, kita dapat uang, kita sedekah. Itu tandanya ente punya hati dan ingat Allah. Ya, dia tidak melupakan ya kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, baik. Nah, ini sudah jam 11 ya. Waktu kita saya pikir cukup yang untuk membahas satu poin hikmah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita ke jalannya. Ya. Tutup dengan doa untuk majelis. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang